Nah, hari ini kita masih mempelajari pecahan ya anak-anak. Perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut terdapat 4 bagian kotak ya. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir hanya 1 bagian. Jadi yang ditulis itu yang diarsir dulu 1/4. 1 ini dinamakan pembilang dan 4 dinamakan penyebut. Ingat ya, pembilang dan penyebut. Selanjutnya, menuliskan letak pecahan pada garis bilangan. Contoh letak pecahan 1/2, 3/4, dan 2/3. Nah, letak pecahan 1/2 itu di antara 0 dan 1. Jadi ini di tengah-tengah ya, setengah, 1/2. Selanjutnya kalau 2/2 itu sama dengan 1 karena 2 dibagi 2 itu 1. 2 dibagi 2 itu 1, jadi ditulis 1 bisa di sini. Jadi setengah itu di antara 0 dan 1. Lalu 3/4. Nah, 3/4 itu di sini. 1/4. 2/4 itu di lurusnya 1/2. 2/4. 3/4. Dan 4/4 itu sama dengan 1 karena 4 dibagi 4 itu 1. Jadi ditulis 1. Lalu 2/3. Berarti ditulis dulu 1/3. 1/3 itu di tengah-tengah ini. 1/3 dan 2/3. Dan 3/3 itu sama dengan 1. Nah, itu diingat-ingat ya. Kalian harus meluruskan garisnya. Selesai. Nah, berikut ini garis bilangan seperti ini. Letak pecahannya harus sama-sama panjang dan sama-sama lurus. Lebih dari, sama dengan. Contoh 2/5 4/5. Ini penyebutnya sama ya anak-anak. Dilihat. Nah, 2 sama 4 lebih besar mana? Ya, lebih besar 4. Jadi 2 kurang dari 4. Contoh lagi 3/5 2/5. Masih dengan penyebut yang sama ya. 5. 3 sama 2 besaran mana? Ya, besaran 3, berarti lebih dari 2. Berarti 3/5 lebih dari 2/5. Nah, contoh lagi ya. 2/5 2/5. Masih dengan penyebutnya sama. 5. Gimana? Ya, 2/5 sama dengan 2/5 karena angkanya sama. Nah, selanjutnya membandingkan pecahan penyebut tidak sama. Contoh 2/3 5/6. Nah, ini penyebutnya tidak sama ya anak-anak, dan bisa dilakukan perkalian silang.
antara pembilang dan penyebut. 2 dikali 6. Titik-titik. 3 dikali 5. Nah, 3 kali 5 itu miliknya 5/6 dan 2 kali 6 itu miliknya 2/3. 2 kali 6, 12. Titik-titik, 3 kali 5, 15. Nah, 15 sama 12 lebih besar 15. Jadi 12 kurang dari 15. Jadi 2/3 kurang dari 5/6. 4/7, 3/7, dari yang terbesar. Berarti diurutkan dari yang terbesar ya. Berapa? 5/7, 4/7, 3/7, 2/7. Selesai. Nah, ini termasuk garis bilangan. Ini ya termasuk garis bilangan 1/2. Dan ini termasuk garis bilangan 2/3. Dan ini termasuk garis bilangan berapa ini? 3/4. Nah, untuk 3/4 ini kan lebih kanan dari 2/3 dan 1/2. Jadi yang terbesar itu yang 3/4 dulu, 3/4, koma. Lalu 1/2 ini terletak di sebelah kiri 2/3 dan 3/4. Ini di sebelah kiri 2/3 dan 3/4. Jadi 1/2 ini nilainya yang paling kecil, berarti 2/3 dulu. 2/3, 1/2. Semakin ke kanan itu semakin besar. Jadi 3/4, 1/2, 2/3 dari yang terbesar diurutkan terbesar itu berarti 3/4, 2/3 dan 1/2. Ini caranya ya. Selesai.